Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafida Kamal. Pada video ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang pedoman instrumen bantu penilaian kelayakan usaha pada badan usaha milik kampung yang merupakan bagian dari program sinergi akuntabilitas dan keterbukaan pengawasan badan usaha milik kampung atau SAKA BUMK. Program ini merupakan inovasi dari aksi perubahan saya dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator pada tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia atau Puslap Pangkanlan RI. Inisiatif ini adalah langkah strategis yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan badan usaha milik kita di wilayah ini. Dibutuhkan pedoman ataupun instrumen bantu penilaian kelayakan usaha untuk meningkatkan peluang keberhasilan usaha dan mencegah kegagalan usaha. Dengan penerapan instrumen ini secara tepat dan berkelanjutan, diharapkan badan usaha milik kampung dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Maka dengan ini saya akan menjelaskan cara kerja pedoman formulir instrumen bantu kelayakan usaha untuk badan usaha milik kampung. Di sini tersampaikan bahwa ada 6 aspek yang akan diurai. Setiap aspeknya menjadi berbagai bagian yang memiliki scoring sampai dengan tahap berikutnya adalah kriteria kesimpulan kita apakah semua aspek-aspek itu telah layak atau tidak dalam melaksanakan kelayakan usaha tersebut. Petunjuk penggunaan instrumen penilaian kelayakan usaha yang berbentuk formulir ini dibuat untuk memudahkan tim penyusun kelayakan usaha badan usaha milik kampung dalam menilai kelayakan usaha dari setiap aspek yang dikaji. Ketepatan penilaian kelayakan usaha sangat tergantung pada kesesuaian antara hasil kajian lapangan dengan penentuan skor pada setiap unsur yang dikaji. Cara menggunakan instrumen ini adalah sebagai berikut. Pertama, kita pilih dari semua aspek yang ada. Di sini ada contoh formulir penilaian kelayakan usaha terhadap aspek pasar dan pemasaran. Unsur yang dinilai akan diberikan tanda ataupun centang pada setiap kolom skor yang disesuaikan. Untuk aspek pasar di sini kita ambil contoh ada 8 aspek unsur yang akan dinilai. Semuanya akan dipenuhi dengan poin-poin yang ada di dalam centangan ini. Jumlah skor pada unsur dari setiap aspek dijumlahkan dan ditulis pada kolom total skor. Untuk aspek pasar dan pemasaran ini terlihat di skor 2, kemudian untuk poin kedua di skornya 4, dan selanjutnya sehingga total skor mencapai 28 skor. Dan total ini akan ditulis ke dalam total skor, kolom total skor. Di sini total skor, kolom total skor yang bernilai 32. Kemudian akan dihitung berdasarkan dengan jumlah aspek. Jadi total skor dibagi dengan jumlah unsur. Tulisan hasil perhitungan tersebut pada kolom akan dituang ke dalam nilai. Di sini tertuang dengan total skor 32 dibagi dengan 8 uraian dari aspek pasar tersebut sehingga mendapat nilai 3,5. Buatlah kesimpulan dengan nilai pada setiap aspek tersebut dengan cara memberi tanda ataupun pada tahapan total kesimpulan tersebut.
dengan angka 3,5, maka kita dapat menyimpulkan kesimpulan nilai lebih besar dari angka 3, berarti layak. Nah, di sini akan menyimpulkan pada setiap aspek yang ada. Kemudian dilanjutin lagi dengan beberapa aspek yang ada sampai dengan 6 aspek yang harus kita lakukan penilaian skorsingnya. Aspek pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan, dan selanjutnya aspek hukum atau yuridis. Semua aspek-aspek ini harus dipenuhi untuk memenuhi penilaian kita dalam pedoman kelayakan usaha tersebut. Setelah semua dipenuhi, maka kita akan membuat sebuah kesimpulan akhir tingkat kelayakan usaha berdasarkan dari persentase dari aspek yang layak. Rumusan perhitungan adalah sebagai berikut. TK di sini tingkat kelayakan usaha, AL adalah jumlah aspek yang layak, A adalah jumlah aspek yang dinilai, dikalikan dengan 100%. Inilah rumusan tersebut. Sebagai contoh, jika jumlah aspek yang dinyatakan layak atau AL sebanyak 5 aspek dari 6 aspek yang ada, maka TK atau tingkat kelayakan usaha sama dengan jumlah aspek yang layak dibagi jumlah seluruh aspek yang dinilai dikali 100%. Sehingga di sini kita ambil contoh, ada 5 aspek dibagi dengan 6 dikali dengan 100%, maka hasilnya 83,33%. 83,33% ini kita akan lihat dari kriteria kesimpulan akhir. Untuk tingkat kelayakan lebih dari 80%, maka terkategori layak. Di sini dikarenakan angka 83 ini menunjukkan di atas dari 80%, maka dia terkategori layak. Kesimpulannya adalah kegiatan usaha yang direncanakan layak untuk dijalankan. Tapi kita harus ada catatan lagi di sini untuk penentuan. Satu ya, untuk penentuan skor harus didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh dari kajian lapangan, laporan informasi dari warga, kajian data sekunder seperti profil desa dan sebagainya. Poin kedua, penentuan skor harus dilakukan dalam forum rapat musyawarah tim penyusun kelayakan usaha. Ini dimaksud agar penentuan skor dapat dilakukan secara sesubjektif mungkin. Ketiga, meskipun kegiatan usaha dinyatakan layak, tetapi tingkat kelayakan usaha tidak mencapai 100%, maka ada unsur-unsur yang bermasalah dan perlu dilakukan upaya perbaikan. Ini dulu yang saya sampaikan untuk menjelaskan bagaimana menguraikan tadi langkah-langkah dalam melaksanakan pengisian instrumen bantu untuk kelayakan usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.